Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas susulan kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Adam Saputra, NIM C100-190-210, dan Jalu Bagas Aditama C100-190-217. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu bela negara. Pengertian bela negara berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindak warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yuridis nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Unsur dasar bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan: mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Fungsi: mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Mengapa kita harus bela negara? Karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, yaitu di pasal 30 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Konsep bela negara terdiri dari fisik dan non-fisik. Contohnya, 1. Bela negara secara fisik. Pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih (ratih) yang terdiri dari berbagai unsur, misal resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lainnya. 2. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk-produk dalam negeri, mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri, tidak mencemari nama baik negara, tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Raihan. Saya Jalu Bagas Aditama, NIM C100-190-217. Dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954. Yang ketiga, TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Yang keempat, TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Yang keenam, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Apa manfaat yang didapatkan dari bela negara? Manfaat yang didapatkan dari bela negara yaitu 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin.
8. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Apa penyebab lemahnya kesadaran bela negara? Penyebab kelemahan kesadaran bela negara yaitu yang pertama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Yang ketiga, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Yang keempat, tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Yang kelima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang keenam, kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah. Macam-macam ancaman. Yang pertama, ancaman dari luar. Contoh ancaman dari luar yang bisa membahayakan NKRI yaitu yang pertama, upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi. Yang kedua, propaganda. Yang ketiga, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Yang keempat, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Yang kedua, ancaman dari dalam. Contoh ancaman dari dalam yang bisa membahayakan NKRI yaitu masalah KKN, kasus narkoba, ancaman bidang politik dan pemberontakan dan tawuran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih.